Ku kejar prestasi itu, 1000 langkah kupacu. Cepat lari, ya aku lari, cepat lari. Anda yang mengikuti musik rock dekade 80-an hingga 2000-an awal barangkali kenal dengan sebait lirik kehidupan ini. Itu dia salah satu tembang abadi karya grup musik rock God Bless yang tahun ini berusia 48 tahun. Apa saja yang telah God Bless torehkan di kancah musik rock dan mengapa penggemar musik generasi Kiwari perlu mengetahui mereka? Perjalanan panjang musik God Bless berawal dari kembalinya Ahmad Albar ke tanah air awal 1972 setelah lama bermukim di Belanda. Kepulangan Albar terbilang nekat sebab Iye, nama kecil Ahmad Albar, saat itu tengah mendulang sukses besar bersama bandnya di negeri kincir angin sana, Cloverleaf. Di masa itu, lagu hit mereka, Don't Spoil My Day, berhasil menyeberang ke Belgia, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Brasil, bahkan Jepang. Namun Iye punya ambisi lain, ia ingin berkarya di tanah air bersama grup yang berisi musisi-musisi hebat negeri sendiri. Ia tidak sendirian, dari Belanda ia mengajak Ludwig Lemans, gitarisnya di band Cloverleaf. Di Jakarta mereka berdua nyaris membentuk sebuah band klub malam bernama The Balls. Ide nama ini datang dari Ludwig, namun niatan ini urung lantaran Iye tidak cocok dengan personel-personel lainnya. Setelah The Balls batal terbentuk, Iye bersama Ludwig mendirikan grup musik bernama Crazy Wheels. Iye dan Ludwig ditemani Doni Fatah pada bass, Fuad Hasan pada drum, dan Denny Dores pada keyboard. Tapi Denny Dores tidak bertahan lama karena ia harus kembali mengurusi bandnya sendiri, Rhapsodia. Posisinya kemudian digantikan oleh Yoki Suryo Prayogo. Dengan formasi ini mereka sempat tampil di Woodstock-nya Indonesia, yaitu Summer 28 yang digelar di Ragunan pada 18 Agustus 1972. Nama God Bless baru diproklamirkan pada penampilan mereka di Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki 5 Mei 1973. Di situ, God Bless yang masih membawakan lagu-lagu milik orang lain mendapatkan sambutan paling meriah dibandingkan band penampil lainnya seperti The Young Gypsy atau Wandi and the Lady Faces. Arsip perjalanan musik band legenda Indonesia God Bless seri pertama menulis gemuruh tepuk tangan penonton saat God Bless nampang di pentas malam itu bagaikan tembok runtuh. Penampilan yang berlangsung 40 menitan itu sempat terganggu oleh drama Sekring Putus lantaran tata suara milik God Bless yang didatangkan dari luar negeri meminta voltase 200. Sedangkan listrik di tim saat itu hanya berkekuatan 100 volt. 7 buah album studio dalam 48 tahun, dengan satu di antaranya mayoritas merupakan daur ulang, tentu tidak bisa disebut banyak. Minimnya album God Bless tak terlepas dari lika-liku kehidupan yang dilalui oleh kelompok musik rock ini. Selama 48 tahun, God Bless sedikitnya 15 kali mengalami perubahan formasi. Itu terjadi pada posisi keyboardis, pemain drum, dan gitaris. Dan yang paling sering terjadi di departemen keyboard. Sejak awal terbentuk, God Bless mengalami pergantian keyboardis sebanyak 8 kali. Sedangkan yang paling tidak tergantikan selama nyaris 5 dekade adalah posisi Ahmad Albar pada vokal dan Doni Fatah pada bass. Selain gonta-ganti formasi, vakum turut mewarnai perjalanan God Bless. Di antaranya ketika Doni Fatah pergi ke Amerika Serikat atau saat Ahmad Albar dan Abadi Susman sibuk dengan proyeknya masing-masing di luar jalur musik rock. Pantas saja jumlah album God Bless cuma 7 biji. Mengapa God Bless melegenda? Ini tidak terlepas dari kegigihan mereka mempertahankan idealisme bermusik. Sementara grup lain sejenis kebanyakan liar di panggung, namun loyo dalam rekaman. God Bless tetap ngotot dengan hard rocknya. Sikap anti kompromi ini membuat God Bless kesulitan mendapat kontrak dengan cukom rekaman dan hanya besar di panggung pada awal karir. Mujur, demo rekaman mereka sampai ke telinga bos Aquarius, Johannes Suryoko, yang akhirnya tertarik menerbitkan album perdana God Bless melalui indie label anak dari Radio Prambors dan Aquarius, Pramakua, pada tahun 1975. Selain musik, hal lain yang membuat band ini legendaris ialah sosok vokalis mereka yang ikonik. Dengan rambut kribonya yang besar,
tubuh yang tampak tipis di bawah pakaian yang nyentrik, sepatu boot tinggi, Ahmad Albar selalu berhasil menghidupkan panggung dengan gayanya yang energetik. Satu hal lagi yang tak kalah penting ialah sejarah yang pernah dibuat God Bless dengan menjadi band pembuka di hari kedua saat grup rock asal Inggris Deep Purple tampil di Jakarta pada 4 dan 5 Desember 1975. Idealisme bermusik God Bless dipertegas di album Cermin tahun 1980. Dari segi musik, aransemen lagu-lagunya rumit dan bernuansa rock progresif. Dari segi lirik, album Cermin menjadi bentuk pemberontakan God Bless terhadap industri rekaman yang tengah didominasi musik pop bertemakan cinta dalam pandangan sempit. Contoh terbaik adalah lagu Anak Adam yang berdurasi nyaris 12 menit. Sebagai konsekuensi melawan arus, penjualan album Cermin tidak sukses pada masanya. Namun di kalangan penggemar musik rock, album tadi disebut-sebut sebagai mahakarya God Bless sepanjang masa. Pada akhir 80-an, seorang promotor pagelaran musik rock bernama Lox Labor menjajal peruntungan sebagai produser eksekutif rekaman dengan album Semut Hitam milik God Bless sebagai proyek perdananya. Tak main-main, untuk mendongkrak popularitas dan angka penjualan album, Lox membuatkan tur untuk promosi album Semut Hitam di 35 kota di Indonesia. Kepada tim Fakta Data, Lox memperkirakan album Semut Hitam telah terjual sebanyak 300.000 kopi dalam format kaset dan 10.000 kopi dalam format cakram padat atau CD. Semut Hitam memang memiliki materi yang kuat dan relevan pada zamannya. Album ini didominasi langgam heavy metal dan glam rock yang sedang digandrungi anak muda kala itu. Namun patut diakui pula jika album tadi tak lekang zaman. Lebih dari 2 dekade kemudian, majalah Rolling Stone Indonesia menempatkan lagu Kehidupan di peringkat 8 dan Rumah Kita di peringkat 22 dalam 150 lagu terbaik Indonesia terbaik sepanjang masa. Lebih dari 2 dekade kemudian, majalah Rolling Stone Indonesia menempatkan lagu Kehidupan di peringkat 8 dan Rumah Kita di peringkat 22 dalam 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Di ranah streaming, Rumah Kita, Semut Hitam, dan Kehidupan telah didengarkan sebanyak 6,6 juta kali di platform musik alir Spotify. Empat 48 tahun berjalan, God Bless masih terus berkarya. Spirit inilah yang tampaknya ingin disampaikan kepada kita melalui konser virtual bertajuk 48 tahun God Bless berkarya akhir bulan lalu. Konser yang hanya bisa ditonton secara online itu juga dimeriahkan banyak musisi. Di antaranya Isyana Sarasvati, Danila, 420, serta musisi-musisi rock dan metal lintas generasi seperti E.R. Syahrani, Stevie Item, serta tak lupa Ebens, gitaris Burger Kill yang baru beberapa hari lalu meninggal dunia. Konser yang tiketnya dibanderol dengan harga Rp75.000 ini pun didukung oleh Presiden Joko Widodo. Bagi Jokowi, God Bless adalah bagian penting perjalanan sejarah musik tanah air. Idealisme bermusik God Bless yang ditingkahi sejenis pemberontakan di tahun 1980-an merupakan eksemplar sejarah musik rock yang layak dirayakan. Sebab musik tidak selalu harus menghamba pada kepentingan komersial, politik musiman, apalagi kepentingan istana.